Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Haleluya Yesus. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami ingin selalu berada di dekat-Mu. Selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam
Selamat pagi saudara-saudara dikasih Tuhan. Renungan firman Allah pada pagi hari ini akan membahas tentang sikap. Ya, kita pasti sering mendengar orang mengatakan bahwa Tuhan itu melihat hati, bukan melihat penampilan. Dengan mengutip 1 Samuel 16 ayat 7, sana dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ya, hal ini benar saudara. Tapi tahukah saudara kalau Tuhan itu juga memperhatikan sikap kita ketika kita beribadah kepadanya. Karena segala sikap, perbuatan, dan perkataan kita itu semua berasal dari hati dan pikiran kita. Seperti tertulis dalam Matius 15 ayat 8-19 dan di Kolose 1 ayat 21. Nah, sikap seperti apa yang dikehendaki oleh Allah itu saudara? Mari kita baca 2 Tawarik 7 ayat 14. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Raja Salomo ketika ia selesai membangun bait Allah. Nah, di sini Tuhan mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, semua raja-raja dan pemimpin Israel selalu merendahkan diri ketika mereka datang menghampiri Allah. Contohnya di 2 Tawarik 12 ayat 6-7. Di sini dikatakan, maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan. Kemudian di 1 Raja-Raja 21 ayat 29. Di sini dikatakan, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Kemudian di 2 Raja-Raja 22 ayat 19. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang aku firmankan, dan seterusnya saudara ya. Jadi inilah sikap yang dikehendaki Allah ketika kita datang menghampiri Allah. Allah menghendaki kita merendahkan diri di hadapannya, saudara. Ingatlah bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan yang sedang menghadap kepada Sang Pencipta. Jadi kita harus memposisikan diri dengan benar di hadapan Allah. Nah, sikap merendahkan diri akan terlihat dari gestur atau gerakan tubuh, pakaian, atau pemilihan kata dalam perkataan kita, saudara ya. Contoh, kalau kita lihat di Alkitab, saudara, semua tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka berdoa menyembah kepada Tuhan, maka mereka akan berlutut, mereka akan bersujud, atau mereka berdiri, saudara, sebagai tanda bahwa mereka merendahkan diri di hadapan Allah, menunjukkan penundukan dirinya di hadapan Allah, saudara ya. Mereka tidak akan pernah duduk jigang gitu, saudara, nggak pernah, saudara ya, karena itu pasti tidak sopan, tidak menunjukkan penundukan diri kepada Tuhan. Nah, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang terhormat, misalkan rektor atau atasan kita di kantor, orang-orang pemerintahan seperti wali kota, gubernur, nah kita pasti akan menjaga sikap kita di hadapan mereka. Kita tidak akan duduk jigang di hadapan mereka karena itu tidak sopan, saudara ya. Maka begitu juga dengan Tuhan, kalau kita menyembah, mari kita berlutut, kita bersujud, atau kita berdiri, atau kalau duduk pun kita duduk dengan sopan, saudara ya. Karena kita sedang menghadap Sang Pencipta kita. Yang kedua, kita juga akan berpakaian dengan sopan, saudara-saudara ya. Ibadah harus berpakaian dengan sopan di hadapan Allah. Kemudian kita juga akan menggunakan kata-kata yang sopan, saudara-saudara ya. Kita tidak asal memilih kata yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Contoh, kalau kita berbicara dengan orang-orang yang otoritasnya lebih tinggi dari kita pasti tidak akan menggunakan kata kamu, tapi kita akan menggunakan bapak atau ibu. Ya kan nggak mungkin kalau kita ketemu bos kita di kantor, kemudian kita bertanya, bos, kamu sudah makan? Nggak mungkin, saudara. Itu tidak sopan, saudara ya. Begitu juga dengan Tuhan, kita sebagai orang Indonesia, mari kita gunakan kata-kata yang sopan sesuai dengan norma yang berlaku di negara ini, saudara ya. Alkitab bahasa Indonesia juga tidak pernah menggunakan kata kamu dalam dialog-dialog kepada Tuhan, tapi menggunakan kata engkau. Karena itu sopan, saudara ya. Kecuali kalau menggunakan bahasa Inggris full, bukan bahasa Inggris campur-campur dengan bahasa Indonesia, tapi full bahasa Inggris, baru kita boleh menggunakan kata you kepada
Tuhan. Nah saudara, zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak menjaga sikap, pakaian, dan kata-katanya dengan baik ketika beribadah kepada Tuhan. Mereka beribadah seenaknya, dengan sebebas-bebasnya, dengan anggapan bahwa saya ini sahabat Allah. Allah itu penuh kasih, penuh pengampunan. Allah melihat hati, tidak melihat penampilan. Ya saudara, kita memang sahabat Allah, tapi mohon diingat, kita tidak pernah sederajat dengan Tuhan. Maka kita harus memposisikan diri kita dengan benar. Kita harus merendahkan diri di hadapan Allah sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara ya. Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh menghormati Allah ketika kita beribadah, ketika kita menghampiri hadirat-Nya, saudara ya, dengan cara merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga ibadah kita boleh berkenan di hadapan-Nya dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, kiranya renungan singkat ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu mengingatkan kami, untuk kami boleh datang kepadamu dengan sikap yang benar. Kami mau senantiasa merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan, supaya ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami terima dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih